ada di antara mereka yang bertengkar dan lain sebagainya. Kenapa? Golibnya telah tercipta seperti itu. Hukum itu beredar berlaku menurut aglabiyah, umumnya. Tercipta suasana seperti itu. Dan di hati mereka tidak ada perasaan hasad, dengki. Nabi mengajarkan mereka, janganlah seorang muslim tidak bertanya kepada muslim yang lain dalam urusan-urusan dunia maksudnya, kecuali 3 hari saja. Boleh, nggak tanya sama kawan lantaran kesel, boleh, itu manusia namanya. Kadang-kadang kesel dianya, empat sama kawannya, ada permusuhan masalah keduniaan, bukan masalah agama, duniaan. Urusan mungkin urusan kantor atau apa. Kadang-kadang kesel tidak mau tanya, cukup 3 hari saja untuk tenang lagi hati. Diajarkan dalam Islam itu ada pelampiasan gitu. Tapi pelampiasan yang benar. Dilarang gibah, dilarang ini. Sekarang kita mau menciptakan ukhuwah dari yang bawah ini, akidah dan manhaj tidak tercipta, tidak akan bisa itu. Tidak akan bisa. Jadi pembicaraan ukhuwah ini panjang sekali. Saya hanya terbatas membicarakan ukhuwah al-aqidah dan al-manhaj ini. Adapun tentang bagaimana persaudaraan para sahabat itu, kasih sayang mereka, saling menghormati sama mereka, saling memberi sesama mereka, tidak ada tara bandingannya. Antum bisa bayangkan itu. Datang yakni Abdurrahman bin Auf hijrah dari Mekah ke Madinah, dipersaudarakan oleh Rasulullah dengan kaum Ansar. Salah seorang kaum Ansar, sampai orang Ansar itu bilang, saya punya harta bagi 2. Bahkan saya punya istri berapa orang, pilih salah satu kalau engkau mau. Maksudnya diceraikan dulu baru ceraikan. Sampai demikian tingginya itu. Harta bagi 2 itu. Itu tercipta karena al-aqidah dan manhaj. Ya mungkin itu. Mungkin orang coba yang teriak-teriak bersatu. Mau hartanya bagi 2 sama ikhwannya. Kalau enggak dia yang berteriak, istrinya yang berteriak. Bisa. Ada lagi yakni yang sangat menakjubkan sekali sehingga diabadikan dalam Al-Qur'anul Karim dalam surat Al-Hasr, walladzina tabawwa'u ad-dara wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Ini ayat azim yang mengisahkan bagaimana ukhuwah para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Dan orang-orang yang menempati kota dan iman, Darul Iman itu dikatakan kota Madinah itu. Menempati negeri itu dan al-iman, beriman sebelum mereka itu, mereka mencintai orang yang hijrah kepada mereka. Jadi kaum Ansar itu yang menduduki Ad-Dar, yaitu kota Madinah itu, dan beriman juga kepada Nabi yang mulia, itu mereka sangat mencintai kaum Muhajirin yang datang ke negeri mereka. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Dan mereka tidak ada di hati-hati mereka itu perasaan iri, hasad. Nabi sering mengajarkan wala tahasadu wala tabagadu wala taqata'u wala tadabaru. Jangan kamu saling hasad, jangan kamu saling marah, jangan kamu saling memutuskan hubungan, jangan kamu saling membelakang. Itu secara al-aqidah dan manhaj. Mereka telah bersatu dalam sesuatu yang sangat besar sekali, yang bersatunya para nabi dan rasul al-aqidah dan manhaj. Kita pertanyakan, para nabi dan rasul itu agama satu tidak? Jawab, iya, satu. Apa agamanya? Al-Islam. Syariatnya sama atau tidak? Tidak, syariatnya berbeda. Mungkin puasa 30 hari belum ada pada umat yang terdahulu, pada nabi yang terdahulu. Pada umat ini ada. Pada sebagiannya. Tapi bersatunya mereka al-aqidah dan manhaj ad-din.
Ini para sahabat. Kalau ini sudah terbina, tidak ada di hati itu bersih. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan mereka mengutamakan orang lain, saudara mereka, atas diri mereka sendiri meskipun mereka lapar. Ini ayat ini turun ma'ruf bagi kita. Ada kisah seorang sahabat, ada tamu, Nabi katakan siapa yang mau menjamu tamu saya ini. Atau seorang sahabat Ansor, dan dia ini miskin, tidak punya makanan kecuali untuk anak. Dan dia semalam tidak makan dan dia utamakan tamunya itu sampai dia kelaparan. Dan anaknya menangis. Dan dia matikan, gelapkan lampu sehingga tamunya mengira itu dia sedang makan. Padahal tidak, tamunya yang makan itu, dia tidak makan. Pagi-pagi dikhabarkan kepada Nabi turun ayat yang mulia ini. Itu akhlak yang sangat tinggi. Satu contoh di antara sekian banyak contoh. Persaudaraan, betul-betul persaudaraan. Kita ini persaudaraan yang semu. Karena hati kita itu tidak bersatu sama sekali. Tidak bersatu sama sekali hati kita itu. Mau lihat tidak bersatunya kita itu dari saf salat itu. Nabi katakan sawu sufufakum fa inna tasfiyatus sufufi min tamamis salah. Dan dalam hadis yang lain, jangan kamu berselisih, nanti akan berselisih hati-hati kamu. Para sahabat itu rapat-rapat safnya itu. Bahkan Nabi berjalan ke sana, ke sini, melihat. Bahkan para sahabat di belakang, karena banyak yang sholat berjamaah, tidak takbir kecuali telah dikatakan teras semua saf. Persatuan. Barangkali inilah sangat singkat yang saya jelaskan, karena ukhuwah ini sangat luas sekali. Saya hanya terbatas menjelaskan, yakni pertama, kita harus melihat kalau kita ingin menciptakan ukhuwah yang hakiki, yang sebenarnya, ukhuwah Islami yang sebenarnya, kita harus melihat kepada generasi pertama dari umat Islam, orang-orang yang pertama masuk Islam. Ya. Yang kedua, itu yang pertama, apa yang siapa yang mempersatukan mereka? Yang mempersatukan mereka Rabbul Alamin. Yang membuat persatuan ukhuwah kepada kita itu Rabbul Alamin. Dan Allah tabaraka wa taala telah mempersatukan secara umum, innamal mu'minuna ikhwah. Hanya saja orang mukmin itu bersaudara. Kita, saudara kita itu yang zalim, yang apa, yang menjara, tetap harus kita akui saudara kita. Hanya saudara kita ada yang baik, ada yang tidak baik. Sesuai sabda Nabi dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, unsur akhaka zaliman aw mazluman. Tolonglah saudaramu yang zalim dan yang dizalimi. Kok kita diperintah menolong saudara kita yang zalim? Kata Nabi, cegah kejahatannya. Yang menarik perhatian kita, yang zalim dari kaum muslimin pun saudara kita. Itu yang harus kita ingat. Dan itu, alhamdulillah, kita sebagian kaum muslimin di negeri kita ini masih mempertahankannya. Tetap mengatakan hatta peminum khamr, hatta penzina, hatta penjara itu saudara kita, karena dia masih terikat dalam Islam. Jadi ukhuwah secara umum, secara keislaman harus terbentuk dulu di negeri kita ini. Itu dengan manhaj al-aqidah, mempersatukan al-aqidah dan manhaj. Kemudian mengajarkan kepada kaum muslimin bahwa orang Islam semuanya ini bersaudara, kecuali yang telah keluar dari Islam atau ada tanda-tanda bahwa dia keluar dari Islam, misalnya mengingkari salah satu ayat Al-Quran dan lain sebagainya, yang mengeluarkan seseorang daripada Islam. Nah, di negeri kita ini banyak jama'atut takfir, kelompok-kelompok yang sering mengkafirkan kaum muslimin. Ambil misal Islam Jamaah. Islam Jamaah itu, dia mengkafirkan kita ini. Kita ini minal kafirin menurut mereka itu. Bahkan najis. Kalau bersentuhan tangan kita dengan tangan mereka, mereka cuci. Kalau kita pakai sajadah mereka itu, mereka cuci. Itu kenyataan. Maka saya perintahkan kaum muslimin suruh rame-rame datang ke masjid mereka supaya mereka capek nyuci terus. Gitu. Najis, mengkafirkan. Begitu juga ada yang menganggap kelompoknya lebih baik.
Lihat saja kelompok Jama'atut Tabligh. Semua kaum muslimin diajarkan oleh mereka itu. Kerjanya mengajarkan orang. Tidak ada yang baik kecuali Jama'atut Tabligh. Belum kelompok-kelompok yang lain lagi. Jadi berkotak-kotak. Karena kita tidak bersatu dalam al-aqidah dan manhaj. Manhaj para sahabat tidak demikian. Bersatu dalam Al-Quran dan Sunnah. Menurut pemahaman as-salafun as-salih. Ridwanullah alaihim ajma'in. Dan itu bukan kelompok. Kalaupun berkelompok, kelompok para sahabat. Ridwanullah alaihim ajma'in. Siapa yang tidak mau jadi kelompok para sahabat? Barangkali inilah yang dapat saya sampaikan sedikit ini. Dan mudah-mudahan ada iktibar bagi kita. Fa'tabiru ya ulil absar. Barangkali ada sisa waktu sampai zuhur kita bisa bersoal jawab insyaallah taala. Alhamdulillah, hampir satu jam lah kita mendengarkan uraian tentang ukhuwah Islamiyah dari Ustadz Abdul Hakim Abdad tadi. Mungkin kalau boleh saya berikan kesimpulan ya dari apa yang telah diuraikan oleh Ustadz tadi, bagaimana kita memandang ukhuwah Islamiyah itu sendiri yang hak. Diawali dengan pola pandang ukhuwah Islamiyah yang selama ini beredar ataupun ada di lingkungan kita umat Muslim Indonesia ini. Ada yang berpendapat untuk tercapainya ukhuwah Islamiyah kita kesampingkan khilafiyah. Ada juga yang berpendapat untuk tercapainya ukhuwah Islamiyah kita tidak usah membedakan kelompok-kelompok, tetapi kita melihat globalnya, Islamnya. Itu salah satu pendapat yang keliru juga. Dan bagaimana Islam memandang ukhuwah Islamiyah tersebut? Tadi Ustaz sampaikan dalam surat At-Taubah ayat 100 dan juga surat Al-Imran ayat 103, yang intinya bahwa ukhuwah Islamiyah itu adalah ridho dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga memberikan ikatan pada hati kita, pada hati umat muslim. Dan bagaimana supaya Allah ridho kepada kita? Itu tidak terlepas daripada kita supaya berpegang teguh pada jalan Allah. Apakah jalan Allah tersebut? Al-Quran dan As-Sunnah. Dan juga kita juga jangan berpecah belah ataupun bercerai-berai dalam hal akidah dan manhaj. Selain itu, sebagai tambahan mungkin kita juga jangan lupa bahwa hubungan kaum muslimin, kaum mukmin dengan mukmin adalah saudara. Dan persaudaraan tersebut ibarat suatu bangunan yang kokoh, yang satu sisi dengan sisi yang lainnya saling menunjang. Itu yang terjadi pada hubungan antara mukmin dengan mukmin yang lain. Mungkin itu kesimpulan yang bisa saya dapatkan. Baiklah, untuk lebih memperdalam kajian kita pada pagi hari ini, akan saya berikan kesempatan untuk tanya jawab. Untuk termin yang pertama akan saya buka 3 pertanyaan. Saya persilakan Pak Eko Rudianto, Pak Armadi, Pak Arsono. Mungkin kepada Pak Eko Rudianto saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya mau tanyakan, Pak Ustaz, saya pernah mendengar suatu hadis bahwa sebelum Rasulullah wafat, beliau menyampaikan bahwa berpeganglah kepada 2 hal, ya Al-Quran dan Sunnah. Dan jadi ini yang banyak dilakukan oleh umat Islam di Indonesia, bahwa dalam beragama, cara beragama, mereka langsung mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Karena pada prinsipnya Sunnah itu juga datang dari Rasulullah dan melalui para sahabat, dan dibukukan oleh pada imam-imam Bukhari, Abu Daud dan sebagainya. Dan pertanyaan saya, apakah ciri pemahaman seperti ini kurang sempurna, dan di mana kurang sempurnanya kalau memang dikatakan bahwa kita harus mempunyai akidah yang sama dan manhajnya manhaj daripada sahabat radhiyallahu anhu. Terima kasih. Ya. Terima kasih.
sebelum beliau wafat, bukan ketika beliau hampir wafat, tapi sabda itu diucapkan pada Hajjatul Wada. Taraktu fikum amrayn lan tadillu ma tamassaktum bihima kitabullah wa sunnata nabiyhi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dikeluarkan oleh Imam Malik dengan terputus sanadnya, berarti dhaif dari jurusan sanad, tapi matanya sahih karena dikeluarkan oleh imam-imam yang lain dengan sanad yang bersambung dari jalan sahabat yang lain. Walhasil kesimpulannya, hadis yang mulia ini, taraktu fikum amrayn, sahih. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa kita kaum muslimin tidak akan tersesat selamanya, abadan, selama kita berpegang dengan Alkitab dan Sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Perlu kita mengetahui Al-Quran yufassiru ba'duhu ba'dan, Al-Hadis yufassiru ba'duhu ba'dan. Ayat Al-Quran sebagiannya menafsirkan ayat Al-Quran yang lain, saling menafsirkan satu dengan yang lain. Jangan kita ambil sebagian, tinggalkan sebagian. Demikian juga Al-Hadis. Sebagian hadis menafsirkan hadis yang lain, saling menafsirkan antara satu dengan yang lain. Ya? Itu peninggalan Rasulullah, wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari satu hadis, Al-Quran dan Sunnah. Dan di hadis yang lain pun kita dapati dalam riwayat Al-Imam Muslim, fa inna khairal hadis kitabullah wa khairul hadi hajj Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi. Kenapa dikatakan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi? Padahal Al-Quran Al-Karim juga petunjuk. Kenapa tidak kita cukupi petunjuk Al-Quran saja? Kenapa kita juga pakai petunjuk Nabi? Jawabnya, kita tidak mungkin bisa memahami Al-Quran Al-Karim tanpa petunjuk dari Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Bagaimana kita akan mengamalkan ayat perintah keluarkanlah zakat, aqimis shalah wa atuz zakah di dalam Al-Quran kalau kita tidak melihat dari petunjuk Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam? Bagaimana kaifiyah salat itu? Zakat apa saja yang dikeluarkan? Pada siapa dikeluarkan? Dan apa yang dimaksud dengan fakir, miskin dan lain sebagainya? Apa yang dimaksud dengan firman Allah, wa'budullaha wajtanibut taghut, ya ayyuhan nasu wa'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka itu Allah, Nabi katakan, wa khairul haji hajju Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini dasar hukum Islam, Al-Quran dan Sunnah, selamanya beriringan. Setelah kita pahami ini, maka patut kita pahami yang ketiga, kaidah yang ketiga, yakni Al-Quran dan Sunnah itu harus ada yang menjelaskan. Kalau Al-Quran diserahkan kepada kita masing-masing untuk kita terjemahkan dan tafsirkan menurut pikiran kita masing-masing, niscaya antara kita terjadi perpecahan. Saya ambil misal, baru-baru ini terdengar pembicaraan yang aneh dan paling aneh dari seorang ahli tafsir, yang katanya ahli tafsir atau seorang tukang merenung katanya, dalam sebuah renungannya di TV. Dia menafsirkan ayat walan tarda anka al-yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum dan seterusnya. Dan sekali-kali tidak akan reda kepadamu orang-orang Yahudi dan tidak juga orang-orang Nasara sampai engkau mengikuti agama mereka. Apa kata tafsiran si perenung ini? Ayat ini terbatas pada zaman Rasulullah SAW. Pertama. Yang kedua, ayat ini adalah untuk orang-orang Yahudi dan Nasara yang memusuhi kita. Tidak berlaku pada seluruh, yakni tidak berlaku pada sepanjang masa. Ini tafsiran yang batil. Qadar Allah tabaraka wa ta'ala baru saja
tukang merenung kita ini berbicara seperti itu, Theo Syafi'i, bahkan sebelumnya itu sudah menghujat Islam, mencaci maki Islam, merendahkan Al-Quranul Karim. Itu bukti Theo itu wakil dari ayat yang mulia, wakil dari al-Yahud wan Nasara yang membenarkan firman Allah, "Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Nanti kita lihat lagi ayat yang memerintahkan jilbab. Kita lihat di negeri kita ini semua pegang Al-Quran dan Sunnah. Tapi bagaimana penafsiran mereka tentang jilbab? Jilbab itu kebudayaan Arab. Jilbab itu apa? Mantap ya, khilafiyah dan lain sebagainya. Nah, ini kalau diserahkan kepada orang per orang. Kalau diserahkan juga misalnya kepada antum, antum, ini Quran Sunnah pegang. Bagaimana cara antum memahami Al-Quran dan Sunnah? Kalau antum baca lalu kamalkan, akan sesat dan menyesatkan. Harus ada mufassirnya, pentafsir Al-Quran dan Sunnah itu, yang menjabarkan Al-Quran dan Sunnah itu. Siapa mereka itu? As-Sahabah. Mana dalilnya? Ayat Al-Quran yang tadi dalam surat At-Taubah. Dan sejumlah ayat-ayat Al-Quranul Karim seperti firman Allah, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas." Dan ayat yang mulia dalam surat An-Nisa ayat 115, "Wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuslihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Dan barang siapa yang memusuhi Rasul sesudah nyata baginya kebenaran dan dia mengikuti selain jalannya orang-orang mukmin, niscaya akan kami sesatkan dia kemana dia tersesat, dan kami akan masukkan dia ke dalam jahannam, dan jahannam itulah seburuk-buruk tempat kembali. Siapa orang mukmin di ayat yang mulia ini kalau bukan para sahabat? Karena tidak ada orang mukmin di permukaan bumi ini ketika turunnya ayat yang mulia ini kecuali para sahabat. Jadi selain memusuhi Rasul, mereka juga memusuhi para sahabat. Jadi Rasul saja tidak cukup, harus diiringi dengan para sahabat. Karena itu Rasulullah selalu mengiringi namanya dengan para sahabat. Beliau katakan, "Ma'ana alaihi wa ashabi." Kemudian beliau katakan, "La tasubbu ashabi." Jangan kamu caci maki sahabatku. Laknat Allah bagi orang yang mencaci maki sahabatku, dan seterusnya. Selalu diiringi. Karena para sahabat ini yang hidup di zaman Nabi, menyaksikan turunnya wahyu, kapan turunnya, di mana turunnya, kepada siapa turunnya, apa maksud ayat yang mulia itu, dan langsung mendengar dari mulut Nabi yang suci dan mulia. Beda dengan kita. Tentunya para sahabat a'lam, lebih alim, aslam, lebih taslim lagi dari kita, ahkam, lebih mengerti hukum lagi daripada kita itu. Kita ambil contoh. Di negeri kita ini banyak aliran. Ada aliran Islam Jamaah. Kalau antum datang sama Islam Jamaah, antum katakan, "Mana dalil antum untuk menegakkan khilafah imamah pakai baiat?" Dia buka ayat Al-Quran dan dia buka hadis. Bukankah itu dalilnya Al-Quran dan Sunnah? Tetapi mereka sesat. Kenapa mereka sesat? Karena mereka terjemahkan Al-Quran dan Sunnah menurut terjemahan dan tafsiran mereka sendiri. Bahkan lebih hebat lagi kalau antum datang kepada Ahmadiyah Al-Qadiani dengan nabi palsunya Mirza Ghulam Ahmad Al-Kadzab, laknatullah alaihi. Nanti mengaku nabi lagi. Dan kita boleh melaknat orang seperti itu. Datang kepada mereka, dibawakan ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pakai Quran dan Sunnah. Dari itu ulama kita mengatakan Quran Sunnah itu dasar hukum, harus ada manhaj, cara beragama yang baik untuk memahami Al-Quran dan Sunnah ini. Kalau diserahkan kepada kita, tiap-tiap kelompok, tiap-tiap orang, akan terjadi kesesatan yang begitu banyak seperti kita saksikan di zaman kita sekarang ini. Begitu banyaknya aliran di negeri kita ini. Barangkali ini jawaban yang singkat. Alhamdulillah. Oh ya,
itu bukan ahli tafsir. Itu kalau mengaku saja banyak orang ngaku, Pak. Banyak orang mengaku. Karena itu harus dirujuk kepada ilmu. Kalau sekarang saya mengaku sebagai seorang dokter, berapa lama saya bisa mempertahankan kebohongan saya itu? Tentu tidak lama. Begitu juga si perenung ini tidak lama. Kebohongannya itu bisa dia sembunyikan. Sudah ketahuan bahwa dia bukan tafsir. Dan itu, di sinilah sering saya katakan bahwa di negeri kita ini yang telah hilang dua macam. Pertama, al-manhaj, tidak ada cara memahami agama ini, itu as-sahabat tadi. Yang kedua, peningkatan ilmiah. Sehingga orang-orang seperti si perenung ini dan lain-lain penjawab-penjawab yang ada di TV sekarang ini, itu dikatakan sebagai ahli tafsir. Padahal kalau kita melihat, kita ini mengatakan demikian, bukan berarti kita mengatakan diri kita pandai. Tidak. Tetapi kita hadapkan mereka kepada ahli ilmu. Kita hanya sebagai perantara. Kita hadapkan mereka dengan yang memang ahli ilmu. Siapa mereka itu? Para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, termasuk imam yang 4. Dan seterusnya dari para ulama. Tidak ada yang berbicara seperti mereka dalam menafsirkan Islam ini. Menjelaskan Islam ini. Bayangkan. Tukang renung kita ini mengatakan lagi. Yakni bahwa Rasulullah SAW mendoakan Raja Najasyi, orang Kristen katanya. Ini penipuan terhadap kaum muslimin. Padahal Najasyi itu sudah masuk Islam. Dan bukan didoakan oleh Rasulullah, tapi didoakan di dalam sholat. Tapi dikatakan oleh perenung kita ini, bahwa boleh mendoakan orang Kristen, orang kafir. Adapun ayat Al-Quran yang melarang, itu maksudnya orang Kristen, orang kafir yang memusuhi kita. Berarti kalau sekarang di kantor misalnya ada orang Kristen mati, boleh kita doakan Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Menurut tafsir si perenung ini. Lantaran kurang ilmiahnya kita, peningkatan ilmiah tidak ada. Ya tidak bisa kita memahami jutaan kaum muslimin tertipu. Jutaan bahkan puluhan juta kaum muslimin bisa tertipu dengan ucapan itu. Boleh masuk gereja, selamat Natal. Ulama pergi ke gereja yang mengucapkan selamat Natal. Barangkali kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tertarik pada keterangan Ustadz mengenai peperangan yang terjadi antara kelompok Ali dan kelompok Muawiyah. Kenapa bisa terjadi saling bunuh-membunuh antara kelompok Ali dan Muawiyah karena masalah ijtihad? Padahal mereka dalam hal akidah dan mazhab sudah sama. Jadi Ustaz. Pertama, Masya Allah kana wa man lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki akan terjadi, maka terjadilah. Dan apa yang Allah tidak akan kehendaki terjadi, maka tidak akan terjadi. Firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, wa ma tasha'una illa an yasha Allahu Rabbul Alamin. Tidak kamu menghendaki, melainkan apa yang dikehendaki Allah. Berarti pertama, sebagai seorang muslim, jawaban kita, takdir min Rabbil Alamin. Bukankah kita diwajibkan percaya dengan takdir khairihi wa syarrihi? Takdir ketentuan Rabbul Alamin yang baik dan yang buruk. Itu pertama. Jawaban yang kedua, terjadi salah paham. Bisa saja terjadi. Sampai terjadi pembunuhan, bisa saja. Dan kedua-duanya berijtihad. Dan itu banyak terjadi di kalangan kaum muslimin. Dan uraian tentang ini tentunya tidak cukup waktu kalau saya terangkan asal-usul sebab-sebab mulainya dan lain sebagainya. Tetapi para ulama menasihati kita, perselisihan yang terjadi di antara mereka adalah perselisihan ijtihadiyah. Ali berijtihad bahwa dia berhak menjadi khalifah. Muawiyah berijtihad bahwa dia berhak menuntut darah Utsman. Itu di antara inti perselisihannya. Ali mengatakan bahwa darah Utsman akan dituntut tetapi nanti setelah negara beres. Muawiyah menuntut. Masing-masing mempunyai hak. Dari satu sisi, Ali berhak memberikan satu syarat dan memerintahkan sesuatu kepada rakyatnya karena dia khalifah. Dari sisi yang lain, Muawiyah pun mempunyai hak karena Utsman mati terbunuh. Utsman adalah familinya, keluarganya. Dan di dalam Al-Quranul Karim
keluarga yang terbunuh itu diberi hak untuk menuntut dan sebagai wali. Oleh karena itu Ibnu Abbas yang pada zaman itu membenarkan tindakan Muawiyah, dan ini menakjubkan. Padahal Ibnu Abbas itu berada di barisan Ali bin Abi Thalib, tetapi dia sendiri membenarkan istidlal Muawiyah. Ini kejujuran para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Hanya saja ulama mengatakan dalam hal ini yang benar ijtihadnya atau mendekati kebenaran dan yang hak adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu radhiyallahu anhum ajma'in, sama-sama. Sampai di situ barangkali dan ada keluasannya. Intinya tidak ada permasalahan untuk terjadi peperangan karena ijtihad itu bisa terjadi dalam hal apa saja. Ijtihad tentang ilmiah, hukum, ijtihad tentang masalah-masalah yang lain, seperti sampai terjadi timbul peperangan di perang Siffin. Ya? Tetapi seluruh ulama dari generasi ke generasi, dari mulai sejak terjadinya itu, dan ada sebagian sahabat juga banyak tidak ikut, tidak pernah membicarakan dan meramaikan urusan ini karena mereka telah tahu, pertama, kedua-duanya muslim, kedua, kedua-duanya Ali dan Muawiyah dan pasukannya adalah akidah dan manhajnya satu, ketiga, mereka adalah orang-orang yang berilmu, karena berilmu ini mereka berijtihad, keempat, karena itu masuk dalam masalah ijtihadiyah. Yang kelima, karena masalah ini masalah ijtihadiyah, maka masing-masing dari keduanya mendapat ganjaran. Yang benar ajran dan yang salah satu ganjaran. Yang benar 2 ganjaran, yang salah 1 ganjaran. Selesai sampai situ masalahnya. Hanya kelompok lain yang memanas-manaskan masalah ini, antara yaitu kelompok Syiah. Diangkatlah permasalahan ini. Sebetulnya permasalahan ini permasalahan yang biasa saja terjadi. Walaupun ini musibah besar sempat terjadi seperti ini. Bahkan di zaman kita sekarang ini, kejadian yang seperti ini lebih besar sekali, lebih besar lagi dan lebih besar lagi musibahnya. Bahkan perbedaannya bukan dari ijtihad, tapi dari hawa, dan bukan berdasarkan ilmu, berdasarkan hawa, dan tidak ditegakkan atas keadilan. Misalnya perangan di antara kaum muslimin banyak terjadi di dunia saat ini, dan kedua-duanya manhajnya hancur-hancuran lagi. Atau sebagian benar, sebagian tidak benar lagi. Barangkali singkat saja. Itu persatuan. Saudara lupa apa yang dimaksud dengan persatuan. Persatuan adalah akidah dan manhaj. Adapun sebagai manusia, tadi saya terangkan berulang-ulang kali, itu ada sifat marah, ada sifat benci dan lain sebagainya. Sifat berantem manusia itu tidak mengganggu persatuan. Yang menarik perhatian kita, apakah Ali mengkafirkan Muawiyah? Tidak. Apakah Ali mengeluarkan Muawiyah dari Islam? Tidak. Hanya kaum Syiah. Apakah juga Muawiyah sebaliknya mengeluarkan Ali dari Islam, melaknat Ali? Tidak. Apakah harta-harta mereka itu dirampas jadi harta rampasan perang? Tidak. Yang tertawan jadi tawanan? Tidak. Apakah mereka tetap sholat di belakang masing-masing, di belakang satu imam? Iya. Apakah ini bukan satu bukti yang besar bahwa mereka tetap ada bersatu? Karena itu ulama mengatakan ijtihad. Kalau bukan itu masalah ijtihad, akan berkepanjangan dan berkelompok-kelompok. Yang membuat perpisahan di antara keduanya, perpecahan orang-orang Syiah itu. Itu terjadi, tadi saya katakan, Allah telah menghendaki. Masya Allah kan wa man lam yasha' lam yakun. Apa kita akan mengatakan bahwa ini kehendak kita semata? Semuanya berjalan menurut kehendak Rabbul Alamin. Walaupun kasabnya usahanya usaha kita, dan yang dikenakan dosa kita. Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak menghendaki kezaliman pada hamba-hambanya itu. Ya. Bisa. Tetapi perlu lihat dengan dasar apa. Jangan setiap terjadi peperangan, pembunuhan itu kita samakan dengan Ali dan Abi Thalib dan Muawiyah. Tidak sama. Jauh samanya antara bumi dan langit. Tidak bisa. Jadi apa yang menyebabkan mereka bertengkar? Dan pertengkaran itu tidak berarti dalam Islam itu dibiarkan. Tidak. Harus didamaikan. Bukankah ada ayat dalam surat Al-Hujurat? Fa'aslihu. Damaikanlah di antara saudara-saudara kamu itu. Damai.
Karena itu akhir dari perselisihan antara Ali dan Muawiyah terjadi perdamaian. Di mana perdamaiannya? Pada tahun 40 Hijriah. Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah anak Ali, menyerahkan khilafah kepada Muawiyah. Dan dinamakanlah tahun itu Amul Jamaah, tahun persatuan. Tidak ada lagi peperangan. Jadi harus dilihat. Jadi jangan semata-mata itu peperangan, biarlah mereka berantem. Tidak. Harus ada penyelesaiannya. Dilihat siapa yang salah. Didamaikan. Begitu. Paham? Kalau ada yang muskil boleh lagi tanya lagi. Ayo, siapa yang ketiga tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadinya yang saya ingin tanyakan kebetulan sudah disampaikan Pak Eko juga tadi mengenai sebetulnya ada selain masalah internal di umat Islam ada juga faktor eksternal yang nyata. Itu tadi Ustadz juga menyampaikan ada di ayat surat Al-Baqarah ayat 120 bahwa umat Nasrani dan Yahudi itu tidak akan berhenti sebelum kita masuk ke agama mereka. Nah, ini saya ingin berganti lagi, langsung terlintas dalam pikiran saya yang Pak Armadi sampaikan bahwa kita sudah secara akidah dan manhaj kita sudah bersatu. Belum. Akidah dan manhaj sekarang ini belum ada persatuan. Iya, bukan sekarang. Maksud saya begini, Pak Ustadz, bahwa zaman sahabat dulu akidah dan manhaj itu sudah satu. Kemudian kalau saya melihat, mungkin tolong dikoreksi kalau saya salah, persoalan ukhuwah kalau gitu ini sekarang persoalan perilaku. Dan kalau perilaku itu menyangkut juga bisa saja ada perbedaan adat istiadat, tradisi dan atau kita katakan budaya lah, perbedaan budaya. Mungkin di Arab sana berbeda dengan di Indonesia dan sebagainya di belahan bumi yang lain. Nah, kalau demikian, apakah ini persoalan ukhuwah ini kalau misalnya kita tidak bisa menyatukan budayanya juga, ini kita akan menciptakan gitu. ini semua. Saya potong dulu, maaf sebentar. Ya, harus diluruskan dulu. Ya, ini persoalan ukhuwah itu tidak tergantung dengan adat, tradisi, perbedaan antara kebudayaan Arab dan tidak. Ya, ini akhlak itu kan dari Islam. Ukhuwah itu termasuk bagian dari akhlak dan itu adalah dari Islam. Kadang-kadang adat itu menurut kita tidak baik, ya. Menurut Islam itu baik. Kalau kita serahkan kepada adat masing-masing kaum itu dengan persatuan, maka terjadi kerancuan. Di sana di barat itu baik. Kalau kita datang bertamu ke rumah ikhwan kita bersama istri kita, orang itu mencium istri kita. Itu menurut mereka itu baik. Kalau menurut kita bisa golok datang. Itu kalau kita serahkan kepada kebudayaan, tradisi, gitu. Jadi keliru di sini. Gak ada sangkut paut tentang itu. Karena di zaman Rasulullah saja yang hidup bukan bangsa Arab saja. Bilal bukan dari Arab, dari Ethiopia. Kemudian siapa? Salman Al-Farisi dari Farsi dan lain-lain. Mohon maaf, mungkin cara saya menyampaikannya mungkin salah juga. Maksud saya ini kembali lagi ke tadi itu. Yang disatukan itu kan akidah dan manhaj. Itu faktor pemersatunya. Tetapi secara perilaku, Pak Ustaz sendiri katakan kita sendiri bisa bertengkar. Ya, memang secara fitrah manusia. Secara fitrah ya. Ya. Betul. Nah, makanya ini apakah benar perilaku itu hanya jadinya persoalan semu gitu? Apakah sekarang persoalannya yang saya lihat kalau tadi dikatakan yang menyatukan hati kita ini Allah dengan dalam surat Al-Anfal ayat 63. Apakah ini bukan hanya urusan Allah begitu untuk menyatukan hati ini? Sedangkan perilaku ini bagaimana kita? Tadi saya jelaskan, antum jangan ambil perkataan saya sebagian, tinggalkan sebagian. Perkataan saya bitartib. Pertama saya katakan Allah Taala yang mempersatukan hati itu. Kenapa Allah mempersatukan hati mereka? Karena mereka telah mengijabahkan Allah dan Rasul. Dan karena mereka telah memenuhi firman Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Jadi Allah tidak akan mempersatukan hati mereka sebelum mereka memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya. Ini yang belum terjadi pada diri kita ini. Kayaknya sudah terjawab, Ustaz. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin masih ada waktu 7 menit ya. Saya buka termin yang kedua, mungkin
satu pertanyaan, dua, saya persilakan. Pak Kasdi sama Pak Husin. Mungkin Pak Kasdi, saya persilakan. Mohon dijelaskan itu saja manhaj itu secara detail apa, kemudian bagaimana. Ya. Jadi manhaj itu apa? Ya. Manhaj secara lugah artinya at-tariq al-wadih. Jalan yang terang. Jalan yang jelas. At-tariqul wadih, as-sahlu. Jalan yang terang dan jelas dan mudah, as-sahlu. Ini arti menurut bahasa. Sedangkan menurut istilah yang dimaksud dengan manhaj kita telah mengetahui tadi at-tariq berarti jalan. Yang dimaksud di sini adalah jalan untuk memahami agama Allah tabaraka wa taala ini. Satu cara untuk memahami agama Allah tabaraka wa taala. Acara ini yang dikatakan manhaj. Manhaj siapa yang kita ikuti? Manhaj as-sahabah. Cara para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in beragama. Kenapa kita harus mengikuti para sahabat? Karena Allah tabaraka wa taala perintahkan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan. Karena kenyataannya di dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak berbicara tentang para sahabat dan telah menjadi kenyataan bahwa para sahabat adalah generasi pertama umat Islam ini. Dan di zaman para sahabat itu Islam mencapai keemasannya. Apa yang tidak dimiliki oleh para sahabat? Ketakwaan, ketaatan mereka memilikinya. Ini tidak berarti kita mengatakan bahwa para sahabat itu bebas dari dosa, tidak. Tidak ada yang maksum kecuali para nabi dan rasul. Semuanya bisa berdosa. Tetapi kesalahan-kesalahan mereka tertutup oleh kebaikan-kebaikan mereka yang demikian banyaknya. Inilah yang dikatakan manhaj. Oleh karena itu, turun-temurun bersilsilah para ulama kita selalu mewasiatkan lihat ke belakang dan lihat ke belakang dalam beragama ini. Barangkali itu. Sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita sekalian. Dan saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kawan-kawan, dan saya minta dibukakan pintu maaf. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat.